Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah perpindahan panas pertemuan ke-13 ya. Pokok bahasan kita adalah contoh soal konveksi fasa pada plat dan tabung ya. Nih, pada plat dan tabung. Ini contoh soal pada plat, nanti contoh 2 pada tabung ya. Contoh soal 1, minyak mesin pada suhu 20 derajat Celcius didorong di atas plat 20 cm bujur sangkar ya. Pada kecepatan 1,2 meter per detik, plat itu dipanaskan pada suhu seragam 60 derajat Celcius. Hitunglah kalori yang dilepas pada plat. Nah, pertama langkahnya kita menentukan temperatur film ya. Jadi 20 tambah 60 dibagi 2 dapat 40 ya. Nah, setelah kita menentukan daftar temperatur film, maka kita akan mendapatkan sifat-sifat minyak ya yang ada di dalam tabel ini. Pada temperatur 40, rho-nya segini ya, K-nya segini ya. Nah, ini rho-nya ini, K-nya ini. Nah, kemudian apalagi viskositas kinematiknya. Nah, ini ya. Ini ya. Kemudian Prandtlnya ini 2870 ya. Nah, kemudian kita menentukan langkah ketiga, menentukan angka Reynolds number. Kita masukkan tadi kecepatan udara 1,2 ya. Nah, ini kecepatan udara 1,2 ya. Kemudian platnya X-nya adalah 20 meter cm, nanti kita konversi ke meter ya. Nah, ini dibagi viskositas kinematiknya tadi ini ya. Nah, sehingga kita dapatkanlah Reynolds numbernya 1000. Setelah dapat Reynolds number, kita Reynolds number ya. Reynolds number itu bisa menggunakan rumus ini sesuai data yang diketahui, atau bisa menggunakan rumus ini. Nah, karena data kita yang diketahui adalah rumus ini, maka kita gunakan rumus ini ya. Nah, kemudian menentukan angka nozzle tahap keempat ya. Angka nozzle-nya itu kita lihat kalau dia karena angka nozzle kita tadi 2870. Nah, ini kan ada kisaran nih 0,6 sampai 50. Nozzle-nya pakai rumus nozzle itu kan rumus ini ya. Nah, karena kita di dalam plat, maka dia ada ketentuannya mencarinya tergantung dari bilangan Prandtl ya. Jadi kalau dia ini Prandtl-nya 0,6 sampai 50, kita pakai ini ya. Kalau Prandtl-nya di bawah 0,6 pakai ini. Kalau Prandtl-nya di atas 50 pakai ini. Nah, karena kita tadi Prandtl-nya itu adalah 2870, berarti kan di atas 50. Berarti atau ya di atas 50 ini. Maka kita gunakan rumus ini Prandtl-nya. Kita masukkan rumus ini ya, sesuai dengan angka-angka yang diketahui, maka kita dapat nozzle 152,2 ya. Nah, kemudian langkah kelima menentukan HX. Ya, menentukan HX itu, HX adalah nozzle kali K per X. Nah, ini rumus nozzle tadi. Setelah mencari nozzle, kita mencari HX. HX adalah nozzle kali K dbx ya. Masukkan angka-angkanya, kita dapatlah HX 109,6 watt per meter kuadrat derajat Celcius ya. Nah, kemudian langkah berikutnya itu apa? Menentukan rata-rata koefisien perpindahan kalor. H sama dengan 2 kali HX. Masukkan angkanya ya, HX ada nih. Masukkan, kita dapatkan H. Lalu kita langkah terakhir adalah kalor yang dilepas sesuai dengan pertanyaan. Kalor yang dilepas rumusnya Q sama dengan H kali A kali temperatur sekitar dikurang temperatur dinding dikurang temperatur sekitar ya. Masukkan angkanya. A-nya tadi bujur sangkar ya, platnya 0,2, berarti mencari luasnya sisi kali sisi ya. Jadi 0,2 kali 0,2 ya, di temperaturnya, sehingga kita dapatkanlah Q-nya sama dengan 350,6 watt ya. Ini contoh soal untuk menghitung perpindahan panas pada plat ya. Nah, sekarang bagaimana menghitung perpindahan panas pada tabung? Ini contoh soalnya. Udara pada 2 atm, tekanannya 2 atm ya, temperaturnya 200 derajat Celcius, dipanaskan pada waktu mengalir dalam tabung yang diameternya 1 inci, kecepatannya 10 meter per detik. Hitunglah perpindahan panas persatuan panjang tabung, berarti Q per L nanti ya. Jika terdapat kondisi flux kalor tetap, nah flux kalornya tetap ya, jadi temperaturnya tidak berubah ya.
Maka pada dinding dan suhu dinding dipelihara 20 derajat Celcius. Nah, ini suhu dindingnya di atas suhu udara di sepanjang tabung ya. Nah, kita jawab A, temperatur yang digunakan adalah temperatur udara, bukan temperatur film ya. Karena udara dipanaskan pada waktu mengalir dalam tabung, dan temperatur 20 derajat Celcius adalah temperatur dinding, bukan temperatur udara. Jadi bukan temperatur film ya, tetapi temperatur udara saja yang kita gunakan. Kita lihat nanti di sini temperatur sifat-sifat udara pada suhu 200 derajat Celcius, kita tambahkan Kelvin, maka di sini nanti kita cari 473. Di sini tidak ada 473, maka untuk mencari ini kita menggunakan cara interpolasi ya. Di pertemuan sebelumnya atau di YouTube saya sudah saya jelaskan cara mencari temperatur yang tidak ada tepat ya di dalam tabel ini. Jadi kita menggunakannya dengan cara interpolasi ya. Nah, ini datanya sudah ada, K-nya berapa ya. Kemudian nah ini kita kita simpulkan ya, bahwa kita dapatkan angka-angkanya seperti ini. Rentelnya, mu-nya ya, K-nya, CP-nya ya. Nah, karena udara sudah diketahui tekanannya, maka untuk mencari harga rho kita gunakan rumus gas ideal ya. Karena udara itu kan gas, jadi kita menggunakan rumus gas ideal. Nah, ini untuk 1 atm kita masukkan ya, nanti rho-nya dapat. Rho-nya R-nya segini, T-nya segini. Nah, kita dapatkan rho-nya nanti. T-nya tadi 2 atm kan di soal ya. Di soal kan tadi nih 2 atm ya, udara pada 2 atm. Kemudian kita masukkanlah di sini ya, kita dapatkan rho-nya. Kemudian kita mencari bilangan Reynolds number ya. Bilangan Reynolds number rumusnya ini. Kita dapatkan Reynolds number-nya segini. Nah, karena lebih besar dari 2300 ya. Ini adalah lebih besar dari 2300 ya, maka jenis alirannya adalah turbulen ya. Maka harga nozzle-nya kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan pada pertemuan ke-12 ya. Nah, ini ada rumus mencari nozzle ya. Ini jika dia pada tabung ya, ini ada 2 ya, untuk pemanasan atau pendinginan dalam tabung. Lalu kita tadi kan soalnya itu adalah dipanasan ya, udara dipanaskan, berarti kita pakai rumus ini ya. Jadi mencari nozzle itu rumusnya ini ya. Nah, ini RE pangkat 0,8 kali PR pangkat N. Nah, karena pemanasan berarti N-nya 0,4 ya. Nah, masukkan. Nah, ini nozzle-nya 0,4. Sehingga kita dapatlah harga nozzle 42,67. Lalu pertanyaannya adalah berapa perpindahan kalor per satuan panjang? Berarti rumusnya ini, I per L dikali ini ya. Nah, setelah kita dapatkan nozzle-nya ini ya, nanti kita dapatkan H-nya ini ya. Nah, ini nozzle A kali D, sehingga mencari H itu adalah nozzle kali K per D. Masukkan angkanya, kita dapatkan H-nya segini. Sehingga panas per satuan panjangnya setelah kita masukkan angkanya dapat 103,5 watt per meter ya. Karena ada kata-kata kondisi flux kalor tetap pada dinding dan suhu dinding dipelihara 20 derajat Celcius di atas suhu udara, maka suhu yang digunakan adalah 20 derajat Celcius, bukan 200 dikurang 20 derajat Celcius ya. Jadi intinya suhu yang kita pakai tadi adalah bukan temperatur film tetapi suhu udara ya. Nah, demikianlah untuk pertemuan ke-13 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan ini dapat diterima dengan baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.